SMP Negeri 1 Simpang Kiri. Pada hari ini mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, qada memiliki beberapa arti, yaitu hukum, keputusan, ketetapan, dan kehendak. Qadar secara bahasa artinya kepastian, kekuasaan, perwujudan kehendak. Secara istilah, qada adalah ketetapan Allah terhadap sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali adalah zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Qadar ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Contohnya, seseorang bernama Sarah. Saat ini ia belajar di pondok pesantren modern. Sebelum Sarah lahir ke dunia ini, bahkan sejak zaman azali, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa seorang anak yang bernama Sarah akan belajar di pondok pesantren modern. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali itulah yang disebut qada. Kemudian kenyataan yang saat ini terjadi adalah disebut qadar. Berdasarkan contoh tersebut, dapat kita ketahui bahwa antara qada dan qadar terdapat hubungan erat dan satu kesatuan. Qada merupakan ketentuan, kehendak, dan kemauan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan qadar merupakan perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan iman kepada takdir. Iman kepada takdir berarti percaya segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat, adanya sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Artinya, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 8. Takdir baru dapat diketahui oleh manusia setelah terjadinya sebuah kenyataan atau peristiwa. Contoh, Putri bercita-cita menjadi pegawai bank. Setelah lulus SMA, ia kuliah di perguruan di jurusan ekonomi supaya mendapat gelar sarjana ekonomi. Semua ini dilakukannya untuk menunjang tercapainya cita-cita tersebut. Setelah lulus kuliah, ternyata ia lebih memilih menjadi pedagang elektronik, bukan bekerja di bank. Contoh tersebut contoh kecil dari banyaknya contoh perwujudan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari contoh tersebut kita bisa mengetahui bahwa semua makhluk tidak bisa mengelak dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu muncul sebuah pertanyaan, untuk apa kita berikhtiar jika segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Namun tak seorang pun yang bisa mengetahuinya sebelum hal itu terjadi. Hal inilah yang menjadikan manusia tetap wajib berusaha untuk meraih yang terbaik. Qada dan qadar disebut juga dengan takdir. Takdir ada dua macam, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiarnya.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Contoh-contoh takdir mu'allaq. 1. Kepandaian atau kepintaran. Seseorang yang ingin pintar atau pandai maka harus berusaha meraihnya, yaitu dengan cara belajar dan disiplin membagi waktu. Yang kedua, kesehatan. Seorang yang ingin hidup sehat harus berusaha dengan cara olahraga yang teratur, menjaga kebersihan, dan memakan makanan yang bergizi. Ketiga, kekayaan. Kekayaan yang bisa diraih dengan giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin menabung, dan hidup hemat. Takdir yang kedua adalah takdir mubram. Takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang tidak dapat dielakkan walaupun diiringi dengan usaha dan ikhtiar manusia. Contoh-contoh takdir mubram. 1. Jenis kelamin manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Yang kedua, ajal atau kematian. Yang ketiga, panjang atau pendeknya usia manusia. Yang keempat, api memiliki sifat panas. Yang kelima, bumi berbentuk bulat. Yang keenam, gaya gravitasi bumi. Yang ketujuh, kejadian kiamat dan sebagainya. Kapan ajal menjemput dan di mana waktunya, tempatnya, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah tiba ajal menjemput, semua orang tidak bisa mengelak, tidak bisa lari diundur atau dimajukan. Inilah salah satu contoh takdir mubram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin azal. Fa idza ajaluhum la yastahiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan ataupun mempercepat sesaat pun. Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Seorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memperoleh banyak manfaat, yaitu 1. Menenangkan jiwa. Seorang yang beriman kepada qada dan qadar akan mendapat ketenangan dikarenakan ia merasa senang dan menerima dengan ikhlas atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan bersyukur jika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang bersyukur yaitu di dalam hatinya merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mengalami kesulitan, kesusahan dan cobaan akan sabar, pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat sombong. Yang keempat, menumbuhkan sifat optimis. Seorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memiliki sifat optimis. Kegagalan meraih cita-cita tidak membuatnya berputus asa, justru sebaliknya bersemangat, berusaha sekuat tenaga, dan di hatinya ada keyakinan bahwa suatu saat cita-cita tersebut pasti tercapai.
Seorang yang beriman kepada qada dan qadar, apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap itu suatu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila mengalami kegagalan, itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian manusia tidak akan menjadi sombong, tetap tawadu, rendah hati kepada siapapun. Sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.